Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendalami teks kitab suci ini sebagai bentuk rahmat pertobatan yang diberikan Allah kepada kita. Yang pertama, setelah menyadari keadaannya, apakah yang dilakukan anak bungsu? Yang kedua, bagaimana tindakan dari sikap ayah yang baik hati dalam bacaan tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari bagi yang sudah menemukannya, pertanyaan pertama, setelah menyadari keadaannya, apakah yang dilakukan anak bungsu? Ayat berapakah yang menunjukkan itu? 17 dan 18. Mari kita baca kembali bersama ayat 17 dan ayat 18. Lalu anak bungsu menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana tindakan dan sikap ayah yang baik hati dalam bacaan tersebut? Ayat manakah yang menunjukkannya? 22 dan 23 ya. Mari kita baca bersama. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menimba inspirasi dari Bulla Spes Non Confundit yang ditulis oleh Paus Fransiskus sebagai bentuk cinta kasih pada tahun jubileum ini, tahun rahmat ini. Mari kita membaca bersama artikel 23. Mari kita membaca bersama. Sakramen rekonsiliasi bukan hanya merupakan anugerah rohani yang luar biasa, namun juga merupakan sebuah langkah yang menentukan, penting dan sangat diperlukan dalam perjalanan iman kita. Di sana kita mengizinkan Tuhan menghapus dosa-dosa kita, menyembuhkan hati kita, membangkitkan kita, memeluk kita, dan memperlihatkan kepada kita wajahnya yang lembut dan penuh belas kasihan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk mengenal Tuhan selain membiarkan Dia mendamaikan kita dengan dirinya dan menikmati pengampunannya. Janganlah kita mengabaikan pengakuan dosa, tetapi temukan kembali keindahan sakramen penyembuhan dan sukacita ini, keindahan pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Namun, seperti yang kita ketahui dari pengalaman pribadi, setiap dosa meninggalkan bekasnya. Dosa mempunyai konsekuensi, tidak hanya secara lahiriah sebagai akibat dari kesalahan yang kita lakukan, namun juga secara batiniah, karena setiap dosa, bahkan dosa ringan, mengandung keterikatan yang tidak sehat terhadap makhluk hidup yang harus disucikan baik di bumi ini atau setelah kematian, di dalam status yang disebut api penyucian. Dalam kemanusiaan kita yang lemah dan tertarik pada kejahatan, sisa-sisa dosa tertentu masih ada. Hal-hal ini dihilangkan melalui indulgensi sebagai kasih karunia Kristus kepada kita. Pengalaman pengampunan penuh ini membuka hati dan pikiran kita terhadap perlunya memaafkan orang lain. Pengampunan tidak mengubah masa lalu. Hal ini tidak dapat mengubah apa yang terjadi di masa lalu. Namun pengampunan dapat memungkinkan kita untuk mengubah masa depan dan menjalani kehidupan yang berbeda, bebas dari kemarahan, permusuhan, dan dendam.
Pengampunan memungkinkan masa depan yang lebih cerah, yang memungkinkan kita melihat masa lalu dengan cara pandang yang berbeda, yang lebih tenang meski masih membawa jejak air mata masa lalu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang pertama, indulgensi adalah rahmat istimewa di tahun jubilium ini. Apakah Anda atau kita mau menyambutnya? Apa yang akan kita buat sebagai sebuah niatan? Ingat, indulgensi selalu dibarengi dengan sakramen tobat. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari untuk menjawab pertanyaan pertama ini. Pertanyaan pertama ini ada beberapa pertanyaan. Silakan untuk memulainya. Ada? Apakah kita mau menyambutnya? Dan apa yang akan kita buat sebagai sebuah niatan? Silakan dijawab. Jawabnya singkat saja sebenarnya. Silakan. Mungkin yang dari dalam. Apakah kita mau menyambutnya? Nah, ini. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari untuk menjawabnya. Apakah kita mau menyambutnya? Mungkin saya kasih pengantar dulu. Ya. Mungkin banyak di antara kita mempertanyakan apa sih indulgensi itu. Itu kan tadi indulgensi sudah jelas, adalah rahmat istimewa di tahun jubilium ini. Jadi indulgensi itu adalah pengampunan dosa penuh dan harus dibarengi dengan sakramen tobat, diberikan penjelasannya. Jadi pada tahun ini jangan sampai lupa menerima sakramen tobat. Dan juga ya, diharapkan kita untuk mendapatkan indulgensi itu kita bisa ya, menuju ke Porta Santa atau pintu yang telah ditetapkan oleh Uskup Agung kita. Ada 7 paroki sebagai Porta Santa. Jadi Porta Santa itu adalah niat yang harus kita lakukan dan kita harus beribadat di dalam ya, gereja-gereja yang sudah menjadi tetapkan Porta Santa itu. Jadi baik secara pribadi maupun kelompok. Kalau untuk gereja di dalam kota itu sendiri, itu tadi yang saya sebutkan. Saya agak lupa beberapa gereja ya, paroki katedral atau gereja Santo Yosef Katedral, gereja Gembala Baik, gereja ya, gereja Gembala Baik Senghi, kemudian gereja itulah, gereja ini ya, Gereja Santo Fransiskus Asisi Singkawang, Gereja Santa Maria Nyarungkop, ini sih agak dekat ya. Kemudian Kapel Seminari Menengah Santo Paulus Nyarungkop. Jadi 3 tempat ini bisa dijangkau sekatu ini ya. Kemudian Gereja Santo Yosef Pemangkat, Gereja Kristus Raja Sambas, dan Stasi Santo Yosef yang Tanjung. Ya agak jauh tuh Stasi Santo Yosef yang Tanjung. Kalau gereja yang dalam kota itu kan ya, itu dekat ya, memang ada di belakang. Ya, ya. Tapi yang lain bisa kita tempuh dalam 1 kali perjalanan tuh sebenarnya. Berangkat pagi kita menuju ke gereja, mau kemana dulu? Gereja Sambas dulu kan. Setelah itu, ya, baru kita ke Pemangkat. Udah ke Pemangkat kita ke Nyarungkop atau Singkawang dulu boleh, atau mau ke Nyarungkop. Karena di Nyarungkop tuh ada 2, ke gereja, ke Kapel Seminari ini ya. Jadi gereja paroki Nyarungkopnya itu tidak terlalu jauh. Habis itu kita ke
Itu bisa kita buat, ya kan? Atau mau dulu ke Singkawang dulu bisa, di situ baru ke Nyerongkop, udah ke Nyerongkop ke Seminari, udah itu mau tamasya misalnya ke Batu Belimbing, nah ini tidak masalah. Ya itu memang harus dibuat, baik secara lingkungan maupun secara komunitas. Nah, jadi yang kita bisa berangkat satu jalur itu yang ini dulu. Nah, kalau untuk ke Tiang Tanjung itu memang mau tidak mau dia hanya sendiri, karena dia agak jauh tuh. Ya, itu dulu paroki, cuman karena letaknya ya kurang strategis dipandang, akhirnya dipindah ke paroki Menjalin. Sekarang dia masuk ke paroki Karangan. Mengapa ditetapkan? Itu ya luar biasa. Jadi yang kita bisa tempuh itu. Ya. Tapi kalau mau motong dari, tapi agak jauh sih. Karena dia itu pas satu-satunya yang agak jauh jalurnya. Ya hanya itu tadi ya. Jadi stasi Santo Yosep Tiang Tanjung. Ya pertanyaannya, apakah kita mau menyambutnya? Ya harus kita sambut. Mau tidak mau, bagaimana? Karena memang tahun rahmat jubilium ini hanya 25 tahun sekali. Dulu 50 tahun sekali. Dalam 25 tahun sekali itu, apakah bisa mencapai 25 tahun lagi ke depan? Kan? Karena dulu waktu tahun 2000 itu, ya kan, ya saya kurang lebih usianya 20 tahun. Sekarang udah 45 kan. Nanti kalau 25 tahun lagi berarti tambahkan saja. Dah 70. Itu umur saya ya. Yang lain. Jadi tahun ini sebenarnya ya bagi umat Katolik itu harus diisi dari mulai bulan Januari. Sebenarnya tanggal 28 Desember 2024 itu mulai ya, waktu mulainya itu ya 28 Desember atau 29 Desember. Nah, jadi kita 1 tahun itu sebenarnya dari 28 Desember kita tuh udah hidupnya harus ya rohani sebenarnya. Ya aktif misa harian, ya kan. Tetapi indulgensi ini mengapa ditetapkan oleh gereja sebagai bentuk niat kita untuk bertobat. Jadi niatan kita untuk bertobat itu kita ke sana mengunjungi yang paling tidak lama ya, misalnya 15 sampai 30 menit kan gitu. Jadi perjalanannya ya seperti itu memang. Ya. Nah, kalau untuk yang memiliki cukup dana materi dia pergi ke luar negeri itu ada 7 basilika atau 7 gereja juga yang ditetapkan oleh Paus Fransiskus. Nah, kalau kita ya itu tadi. Ya. Jadi Gereja Kristus Raja Sambas tuh ya. Kemudian gereja ya Pemangkat ya. Jadi Gereja Kristus Raja Sambas ya. Kemudian nanti kita masuk ke Gereja Santo Yosep Pemangkat. Ini nama-namanya ini ya ditetapkan nama-nama ya, nama Santo Yosep. Ya, Gereja Kristus Raja Sambas, kemudian Gereja Santo Yosep Pemangkat, ya. Kemudian Kapel Seminari Menengah Santo Paulus Nyarongkop, Gereja Santa Maria Nyarongkop, kemudian Gereja Santo Fransiskus Asisi Singkawang. Nah, itu satu jalur. Jadi sekali berangkat tuh kita bisa mendapat ini ya. Berapa gereja tuh? 4 gereja ya? 5. Ya. Jadi 1, 2 ya. 3 4 ya 4. Ya, gereja karena Kapel Seminari ya. Oh 5 jalur situ. Jadi ada 8 gereja yang ditetapkan. Kemudian apakah yang kita buat sebagai sebuah niatan? Nah, itu tadi. Niat kita itu tadi.
ya, mengunjungi 5 gereja di daerah, dari mulai paroki dari daerah Singkawang sampai Sambas, kemudian satu, ya kalau ke Tiang Tanjung itu ya memang enaknya itu waktu bulan Mei kita pergi ke Gua Maria Bandol, nah baru pulangnya ke situ, itu bulan 5. Gua Maria Bandol itu biasanya jam 9 kalau tidak salah. Antara jam, saya agak lupa, jam 9 ke jam setengah 10 tahun lalu saya ke sana. Sekitar jam itulah dia. Jadi kalau mau berangkat dari sini ini agak subuh. Terkejar. Dia masuk simpang 3 tidak jauh. Nah, baru dari Gua Maria Bandol itu, kan belum pernah ya? Ada beberapa sih, udah pernah sih yang pernah ke sana kan. Nanti baru kita pergi ke Santo Yosep Tiang Tanjung tuh. Gereja, mungkin banyak yang umat Katolik tidak tahu kalau di situ ada gereja paroki ya. Jadi saya kurang paham juga tahun berapa itu dipindahkan ke paroki Menjalin, tapi itu masih jadi stasi sekarang. Bangunan-bangunannya masih bangunan-bangunan lama. Tempatnya pun enak kan begitu. Nah, bisa dirancang seperti itu. Gereja tua. Iya. Nah, kalau untuk yang gereja Santo Yosep dan gereja Gembala Baik, ya, mau bersama atau kelompok pun tidak masalah. Yang mau bersama ya lebih enak. Ya. Jadi lingkungan Santo Rupinus berangkat dulu hari apa kan, kedua gereja itu kan tidak jauh. Jadi dalam 1 tahun itu ya tercapai lah tuh tujuannya. Sampai nanti ditutup Desember. Karena hanya 1 tahun ini, tahun yang begitu luar biasa ditetapkan gereja untuk indulgensi penuh. Nah itu. Ya silakan Bapak Ibu Saudara-saudari ditanggapi. Ya. Mungkin banyak yang menanggapinya ya pasti menanggapinya dengan berangkat ke sana. Ya memang harus berangkat ke sana. Karena kita masih hidup begitu Pak. Dan itu dekat, bukan jauh kan. Nah, kecuali misalnya udah nyebrang pulau. Ya. Mau secara pribadi silakan. Tetapi kalau secara kelompok itu lebih baik kan begitu. Karena apa? Karena ya sekaligus ya kan. Masa kita pergi jalan-jalan ke Jawa aja mampu kan? Masa lalu pergi ke paling jauh Sambas dengan itu ya kan? Nggak bisa gitu kan. Habis itu kita ke Tiang Tanjung kan. Tapi ke Bandol dulu supaya satu ini gitu. Satu arah kan. Ya itu dia udah ditetapkan mau gimana? Kalau enggak niatnya begitu kan. Tapi itu kan kembali lagi ke kita. Ada yang mau menanggapi tentang ini? Silakan. Baik, saya langsung ke pertanyaan kedua. Bagaimana kita mau mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri maupun kehidupan bersama? Nah, ya memang tantangan kita pada masa Prapaskah, kita besok sudah masuk, hari ini sudah kita masuk ke pekan Prapaskah yang ketiga ya. Berarti kita hitungnya dari Jalan Salib. Jalan Salib itu kan ibadat Jalan Salib itu sudah 3 kali kita laksanakan. Bagi yang belum pernah ikut, ikutlah. Karena setelah Jalan Salib kan kita misa. Ya puji Tuhan untuk tahun ini sih saya lihat cukup ramai ya. Dari dulu yang gereja kita ketika udah ibadat Jalan Salib ada misa tuh ya ramai. Ya. Nah sekarang kan gereja kita tidak sepanas dulu ya. Memang masih panas, tapi lumayan lah AC-nya dengan kipasnya udah dihidupkan kan begitu. Ya. Dan saya pikir pun kita pun tidak terlalu lama di gereja itu kan. Di gereja itu paling lama 1,5 jam. Itu pun karena bagi komuninya agak lama ya. Dan juga ibadat Jalan Salib. Ya. Sebenarnya kalau saya lihat efektifnya 1 jam rata-rata misa kita. Tidak ada yang lama. Ya. Nah bagi yang belum ibadat Jalan Salib, ayo ibadat Jalan Salib. Ada di beberapa tempat, mau di MRPD bisa, tapi ya di BMJ juga bisa ya.
sekaligus misa, ya kan. Nah, saya pikir tidak ada yang tidak bisa kan. Nah, itu mungkin ya. Kemudian jangan lupa terima sakramen tobat ya. Ini saya tanya yang umat di gereja Rutan Ukomene itu, mereka udah terima sakramen tobat. Tapi karena waktu kurang, nanti ditambah lagi yang belum menerima gitu. Sedangkan kita yang ada di luar ini santai-santainya. Bahkan akhirnya lewat tidak terima. Tahun ini ya minimal 2 kali lah, masa Prapaskah dan masa Advent. Ya mungkin itu yang bisa kita lakukan kan. Ayo kita teguran ya kan. Tahun lalu saya teguran enggak ya? Kayaknya saya teguran enggak dengan lingkungan inilah ya. Karena kan awalnya tuh karena saya teguran dengan para prodiakon, lalu saya kelewat, lalu saya teguran dengan lingkungan lain kalau nggak salah. Nah, terkadang yang teguran nih banyak di antara kita nih pura-pura lah. Padahal dulu mau dijemput kan. Nah, tahun ini boleh kita jemput kan. Hanya setengah jam jabat tegurannya tuh. Nah, itu niat kita gitu. Jadi lengkap lah Kamis Putih ya. Teguran satu-satunya di, setahu saya ya, satu-satunya di kota ini yang sampai jam 6 pagi itu hanya di paroki Bunda Maria Jeruju. Yang lain sampai jam 12 udah tutup dah. Kalau di Stella Maris dulu kami sampai jam 12 ya, habis itu ya kami nunggu sampai Jalan Salib lah, ibadat Jalan Salib. Saya tanya juga masih mereka sampai jam 12 ya. Hanya kita sampai jam 6 pagi. Luar biasa gitu. Ya, itu kan ada ibadatnya ya. Yang rajin ya Bu Sumi, Pak Armadi, Bu Gisel, ada atau Pak Jutin tuh ya. Kemudian Pak Ransa ya. Ya, terkadang kita mungkin perlu niatnya yang kuat ya. Niatnya yang kuat, nah itu. Karena dalam rangkaian Kamis Putih itu ikut pula dari Kamis Putih kan, Kamis Putih kita bisa ikut teguran, dah teguran kita ibadat Jalan Salib. Kalau kali ini kan dia ada dramanya oleh OMK ya, tablo ya, itu sama. Ya ibadat ya, tapi didramakan, rangkaiannya sama. Setelah itu sorenya kita penyembahan salib, ibadat penyembahan salib. Ya. Nah, setelah ibadat penyembahan salib, ya, karena komuninya di ibadat ibadat penyembahan salib, jalan ibadat salib itu penyembahan salib cukup panjang ya. Jadi panjang. Jadi Kamis Putih itu tidak ada berkat penutup ya. Nanti berkatnya itu tunggu udah ya ibadat penyembahan salib pada hari Jumat itu. Baru kita masuk ke malam Paskah. Nah itu mungkin itu niat-niat kita yang mungkin kita lakukan ya. Bagaimana untuk kehidupan yang lebih baik? Ya akhir-akhir ini kan kita narasi kita atau diksi kita atau cara pandang kita lebih pada dipengaruhi oleh medsos ya. Jadi pandangan-pandangan kita itu banyak dipengaruhi medsos sehingga kita tidak tahu mana yang baik, mana yang jahat ya. Kita pikir itu baik, rupanya itu hanya kepentingan, settingan ya. Kita mengutuki suatu institusi padahal kita membutuhkan institusi itu. Kita membenci institusi itu, di satu sisi juga kita, keluarga kita berada di dalam institusi itu. Kita tidak ingin menggunakan Pertamax, tapi sebenarnya ya mau pakai apa kita kan? Kita tidak mau pakai emas, tapi emas juga dipalsukan gitu. Ya itulah kehidupan di dunia yang rapuh, yang hanya sementara. Justru kitanya yang harus kuat untuk tetap setia kepada Kristus, setia kepada ketulusan dan kejujuran. Itu memang sesuatu yang sangat berat di zaman sekarang. Kita mau bersikap jujur, tapi kita dimakan orang. Kita tidak jujur, kita berdosa.
Mana yang lebih kita takuti? Sebenarnya yang harus kita takuti adalah dosa. Ya. Kita harus membenci dosa. Dan kita harus setia. Apalagi bacaan pada hari Minggu ini, itu kan bacaan, kalau kita tidak bertobat, kita akan binasa sama seperti orang yang tertimpa menara di Siloam itu. Tertimpa menara di Sion itu kan. Nah, ini persoalan-persoalan yang akan kita hadapi dalam hidup kita di tahun rahmat, tahun jubilium ini ya. Belum hubungan relasi kita dengan ya. Kalau kita dengar bacaan hari Jumat kemarin itu kan luar biasa. Ya. Yusuf dijual oleh 10 saudaranya. Karena Yusuf itu dianak emaskan karena Rahel itu meninggal ketika melahirkan Benyamin, adiknya. Lalu Yakub itu atau Israel itu berjanji bahwa kedua anak ini akan diistimewakan oleh bapaknya. Sehingga jubah, segala mantel itu, makanan diberikan yang paling terbaik lah untuk kedua anak ini. Ya, Yusuf dan Benyamin. Karena sebenarnya niat Yakub itu baik kepada anaknya, lalu meminta Yusuf itu untuk memberitahu kepada abang-abangnya itu, ya, untuk makan bersama kalau tidak salah ya. Lalu tiba-tiba ada niat yang jahat untuk membunuh Yusuf. Nah, syukurlah Ruben, anak pertama itu, Ruben itu, akhirnya dia tidak punya niat itu. Dia bilang, janganlah, kita masukkan saja ke dalam sumur itu supaya dia tidak mati. Maksud Ruben, dia nanti diam-diam akan menyelamatkan Yusuf. Karena sebagai anak pertama dia bertanggung jawab. Walaupun Ruben pada prinsipnya itu sebenarnya dia kehilangan hak kesulungannya karena dia meniduri Bilah. Bilah itu adalah ya kan anak Bilah itu istri dari bapaknya karena disodorkan oleh Rahel. Nah, Bilah itu melahirkan Dan ya. Dan satu lagi ada adiknya itu. Nah, lalu habis itu Ruben tidak ada, mereka akhirnya mau membunuh Yusuf, tapi ya udahlah kata Yehuda yang menyelamatkannya. Dah kita jual ya kepada orang Ismail tuh, ya. Jadi orang-orang Ismail tuh itu masih keluar kerabat, ya masih ibaratnya sepupu mereka. Jadi Ismail tuh ibaratnya pak tua mereka lah. Tapi ada sepupu-sepupu mereka kan berjualan mau pergi ke Mesir. Nah, dijualnya lah Yusuf ke mereka. Ya. Dan di sana ya karena Ismail tuh tahu Yusuf ini sepupu mereka kan, walaupun berbeda mama, dia tidak diapa-apakan, tidak dibunuh lah Yusuf. Ya, dijual di sana saja karena sesuai dengan kehendak dari itu. Yehuda ya kan, Ruben terlambat, rupanya si Yusufnya sudah dijual. Ruben pikir sudah meninggal, ya, sehingga akhirnya si Yehuda itu yang akhirnya membela Yusuf ya, supaya dijual jangan dibunuh kan. Dan ini kan persoalan, terkadang kita mohon maaf ya dengan adik-beradik mungkin tidak teguran. Nah, pada tahun Rahmat ini marilah kita mengampuni, memaafkan. Memang berat, sakit, tetapi itu persoalan yang berbeda. Terkadang antara adik-beradik ini punya niat yang sangat berbahaya kan, sama seperti anak Yakub tadi itu atau anak Israel, adiknya sendiri kan mau dibunuh karena iri tadi, dengki, dendam. Nah, ini persoalan yang akan dihadapi oleh kita di tahun Rahmat ini, tahun jubilium. Ya, menghilangkan niat jahat itu penting. Karena berdosa itu kan pertama sesat, yang kedua jahat, yang ketiga hidup dalam dosa, yang keempat merasa tak berdosa. Ya. Kalau orang merasa tak berdosa, fasik, itu susah. Nah, itu mungkin yang perlu kita coba renungkan, refleksikan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, saudara-saudari? Baik. Nah, permenungan dari Bula ya
SNC atau Spes Non Confundit dan dokumen ya Penitensiaria Apostolika tanggal 13 Mei 2024. Yang pertama, tahun jubileum ini membuka harapan baru kita untuk memperbarui hidup. Di tahun ini Allah melalui gerejanya memberikan rahmat indulgensi bagi kita. Indulgensi merupakan salah satu cara bagi umat beriman untuk mengurangi hukuman yang harus dijalani akibat dosa-dosa, khususnya dosa-dosa yang telah diampuni. Akar kata indulgensi berasal dari bahasa Latin indulgentia yang artinya kebaikan hati, dan kata kerjanya adalah indulgere yang artinya adalah mengampuni. Maka dalam masa Prapaskah ini berdoa, bertobat dan mengampuni. Ya. Jadi kalau yang kurang berdoa pada masa Prapaskah ini, ya marilah rajin berdoa. Doa pagi dalam ada bakti itu ada, ya. Kemudian doa malaikat, ya. Doa macam-macam, doa mohon pelajaran berhasil, ya. Doa pengampunan, doa untuk orang tua, doa untuk negara, doa untuk istri, doa untuk suami, doa untuk semua orang yang dicintai, bahkan doa untuk orang yang kita benci. Doa untuk mencari jodoh, lengkap di situ. Diingatkan sama Om Jamal kan, bagi yang belum mendapat jodoh. Nah, itu. Jadi doa-doa ini ya lengkap di Mada Bakti. Jadi dalam masa Prapaskah itu kalau bisa semua doa itu coba didaraskan di dalam Mada Bakti. Ya kan? Ya, yang dan nunjuk hidungnya kan gitu. Ya, hanya ada doa itu menambah jodoh itu tidak ada. Nah, enggak boleh. Doa menambah jodoh itu udah sesat kan? Doa menambah istri atau menambah suami itu sesat. Jadi kalau dosa itu kan dimulai dari sesatnya tadi itu. Nah ini ya, berdoa. Ya, jangan sampai kita doa Bapa Kami Salam Maria kemudian tidak hafal. Doa tobat kurang hafal. Doa syahadat para rasul ya karena jarang ke gereja tidak hafal. Doa saya mengaku bisa tidak hafal. Padahal doa itu diucapkan terus menerus. Kalau kita misa, ya itu pagi doa Bapa Kami wajib didoakan setiap misa. Ya, doa saya mengaku. Terkadang memang tidak pakai forma doa saya mengaku kan. Oke, Tuhan kasihanilah. Nah ini memang banyak di antara kita itu tidak hafal, apalagi dogma-dogma dasar ya. 10 perintah Allah. Saya beberapa waktu lalu melihat luar biasa di Tibet itu ada gereja Katolik. Jadi Tibet tuh 90, bisa dikatakan 99% itu Buddha. Tapi ada satu tuh gereja Katolik di situ. Jadi ketika masuk di situ ada YouTuber dari Jakarta, dia Katolik. Ya. Jadi dia eksplorasi di sana, memang luar biasa. Jadi di Tibet tuh ada Katoliknya, pastornya ada 2, yang satu dari Beijing, satu dari mana ya? Jadi ya dia sangat rutin doa rosario, doa malaikat, ya. Kemudian misa, ya kalau di sana misanya unik dia bilang, tidak tepat waktu. Kalau misa jam 9 bisa jadi jam 11 karena dingin cuacanya. Jadi nanti bisa dicari di YouTube itu, ya, komunitas Katolik di Tibet. Jadi ya sebelum makan dia tanda salib, ya kan? Setelah makan dia tanda salib, ya luar biasa. Kita pikir di Tibet itu tidak ada orang Katolik. Rupanya ada satu gereja di situ. Bahkan gereja itu sudah 2 kali dibakar. Dibakar karena dulu tidak diterima oleh masyarakat, tetapi akhirnya dihukum orang yang membakar itu. Habis itu waktu zaman komunis masuk dibakar lagi. Nah sekarang didirikan udah cukup lama. Dan di sana anggurnya itu didatangkan dari Prancis. Prancis sendiri udah kehilangan anggur itu. Jadi dulu ada misi pastor Prancis ke sana itu. Jadi mereka untuk anggur misa itu mereka hasil dari anggur yang di Tibet dari bibit dari Prancis. Ya.
Nah, jadi luar biasa tuh. Jadi misa hariannya itu agak malam, ya sekitar jam 7, ya, karena sesuai dengan rutinitas mereka. Nah, ini bagaimana cara Allah bekerja itu luar biasa. Kita pikir di Tibet tidak ada gereja kan? Ada gereja Katolik di situ. Ya. Nah, kalau kita dengar informasi itu, di Indonesia ini orang yang menjadi pengikut Kristus tuh tiap tahun tuh bertambah 2 juta katanya. Dari berbagai macam gereja. Pertumbuhannya. Ini api Roh Kudus itu luar biasa. Kita jangan terpengaruh dengan banyak public figure yang masuk, yang keluar menjadi antikristus. Ya. Karena tidak diberitakan secara ini, makanya biasanya pemberitaannya itu tidak berimbang. Nah, lebih banyak yang masuk ketimbang yang keluar. Yang keluar tuh ya memang dia udah sesat. Ya kata sesat ya memang dia tidak sesuai dengan ajaran iman kan gitu. Sihir kan tidak diperbolehkan dalam gereja Katolik. Nah, itu sesat. Sihir, perjudian, perdukunan dan sebagainya, kan? Kawin dua, poligami, poliandri, nah, itu kan sesat semua. Ya. Nah, itu. Kemudian ya luar biasa kan. Jadi untuk pertambahan umat Katolik itu, misalnya kayak di Afghanistan. Afghanistan dulu tuh orang Katolik atau orang Kristen itu tidak ada malah. Sekarang udah bertambah, dalam 1 tahun tuh bertambah sekitar 2.000-an. Pakistan misalnya, Aljazair. Aljazair dulu boro-boro mau, ya kan? Nah, ini mengapa? Ya karena api pengharapan tadi, tiara pengharapan dilakukan oleh ajaran cinta kasih itu sungguh luar biasa. Nah, di kita bagaimana? Apakah bertambah atau berkurang? Sebenarnya terus bertambah. Mengapa bertambah? Dalam 100 tahun itu, seingat saya yang baru Katolik bayi itu kalau dari generasi saya, kalau yang generasi mungkin Bapak Ibu sudah generasi keempat mungkin ya. Kalau di Skadau itu saya tanya mertua saya itu dia dari bayi sudah dibaptis. Karena memang ya. Tapi kalau di daerah kami itu bapak saya dibaptis sudah bujang kan. Kakek nenek saya dibaptis sudah menikah. Nah, saya aja yang baru dibaptis. Ini berarti baru 3 atau 4 generasi, baru 100 tahun. Tapi jumlahnya ya udah 1 juta lebih, itu luar biasa. Karena memang Katolik itu dihambat POC itu sekitar 100 tahun tidak boleh mengkatolikkan orang Nusantara. Jadi penyebabnya Katolik tidak bertumbuh itu pada saat POC itu. Jadi jangan berpikir ya POC itu baik dengan Katolik, enggak. Dilarang. Karena POC itu kan alirannya Calvinis. Jadi dilarang Katolik itu untuk berkembang. Nah, itu. Makanya kita baru di Kalimantan itu setelah abad ke-19 lah barulah muncul. Kalau di Maluku, Flores, Timor, Sumba, nah itu memang udah tahun abad ke-15-16 sudah Katolik. Maka akarnya sangat kuat di sana. Bahkan sampai ada yang biasa dilakukan dalam pekan suci itu, yang sudah menjadi tradisi bahkan dunia, itu luar biasa tuh, dilarang tukar. Ya. Itu memang sudah dianggap sebagai suatu alkulturasi budaya yang luar biasa. Nah, baru di kita inilah yang pada ini ya, dan sungguh berkembang gitu. Ya memang terjadi yang namanya pemilihan agama. Ya dulu dianggap satu kampung ini bisa semuanya Katolik, tiba-tiba sekarang ya karena memang dulu menjadi Katolik ya bagi di kampung-kampung tidak terlalu kuat ya. Tapi bagi yang katekumen itu lebih tahu lah. Makanya masuk Katolik itu bukan karena mau menikah dengan orang Katolik, bukan mau
mendapat harta lalu ini, tetapi karena mencintai Yesus. Maka butuh 60 kali pertemuan. Saya ingat ada satu keluarga di Segedong itu, ya, dia tidak pernah meninggalkan katekumen di MRPD itu. Sehari sebelum katekumen dia nginap dulu di rumah atau di penginapan dari Segedong. Satu keluarga masuk Katolik. Dia bukan anak dia agamanya, ya, agama sebelumnya, ya, Hindu, ya. Jadi dia datang ke MRPD itu 1 hari sebelumnya. Di besoknya mau pelajaran, dia datang. Dan konsisten datang, tidak pernah bolos. Karena dia betul-betul mencintai Tuhan Yesus tadi. Tapi yang, ya itulah tadi, yang baptis bayi, habis itu ya ikut sekolah minggu, ikut misdinar, lalu bagaimana karena gaul dan sebagainya menjual Yesus, ya itu memang tidak kuat mungkin karena mistagoginya kurang, ya kan. Bapak saya dulu itu 4 tahun katekumennya, hampir mau masuk Protestan karena udah lama benar katekumennya. Jadi kalau dulu itu kalau tidak benar-benar percaya Tuhan Yesus jangan harap dibaptis. Ya. Jadi prosesnya dulu dari simpatisan, calon katekumen itu baru ikut-ikut belajar gitu kan. Habis itu 4 tahun itu, ya, 3 tahun calon katekumen, barulah katekumen dengan diajar oleh suster-suster Belanda, ya. Baru dia dibaptis, baptisan baru, ya, lama kan, udah baptisan baru, barulah, ya, ada calon baptisan baru. Ini. Itu penting untuk mengingatkan kembali bahwa menjadi Katolik itu bukan karena kita yang memilih Yesus, tapi Yesuslah yang memilih kita. Nah, itu kita ingatkan anak-anak kita. Makanya sebagai orang tua niatannya jangan sampai anak-anak kita itu tidak ke gereja. Diingatkanlah walaupun dia marah. Ditanya, udah ke gereja belum? Orang tua kan bangga kalau nilai raport anaknya, misalnya fisika, kimia, dapat A, 95, 90, les lah bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi les agama tuh yang gratis tuh susah. Kalau yang bayar, ya kan tahan dikejar. Les biola, les piano, pokoknya ini untuk les fisika, kimia, bahkan tahan beradu. Pokoknya cari yang terbaik. Tapi itu les agama sulit. Bia aja bina iman anak itu susah penuh. Ya kan? Sekami apalagi misalnya kan. Kalau ada orang tua merajuk seumur umurnya enggak. Baru anaknya ditegur misdinar, udahlah jangan misdinar ya. Ya. Ada satu orang tua tuh anaknya dilarang misdinar gara-gara ditegur ya. Ya, yang negur juga salah sasaran juga ya. Anak orang ditegur. Kami dulu sering protes tuh. Marah dengan Mudika, dengan OMK. Anaknya mana masuk Mudika dengan OMK? Ya kan? Pandai aja marah kita. Dulu waktu kami masih Mudika, ya. Dulu kan biasalah. Nah, ini sering niat-niat kita itu sebenarnya baik tetapi tidak dianggap baik. Nah, ini penting untuk bagi kita untuk membangun kebersamaan. Nah, dalam ziarah batin ini.